Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara sebagaimana dipaparkan pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 1.4, fakta-fakta yang tertuang dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.1 sampai paragraf 2.5, ringkasan hasil temuan mengenai dugaan pelanggaran oleh hakim terduga sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.1 sampai dengan 4.9, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terduga, keterangan ahli yang diajukan oleh hakim terduga, keterangan ahli yang diajukan oleh majelis kehormatan sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.1 sampai 5.3, serta pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan putusan sebagaimana diuraikan pada paragraf 6.1 sampai dengan 6.8 di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi peristiwa perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 2022 bertanggal 23 November 2022 yang menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta di salinan putusan yang ditandatangani oleh 9 hakim konstitusi. 2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah, hakim terduga, yang dimaksudkan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 20 Romawi 2022. 3. Bahwa secara hukum hakim terduga berhak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dan sudah merupakan kelaziman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya yang ikut memutus, setidak-tidaknya hakim drafter, terlepas dari soal belum adanya prosedur operasi standar operating procedure mengenai hal dimaksud. 4. Bahwa dampak dari perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 103 PUU 20 Romawi 2022 menyebabkan hilangnya koherensi pertimbangan hukum dalam menegaskan kembali esensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 96 PUU 18 Romawi 2020. 5. Bahwa tidak benar terjadi persekongkolan pengubahan Risalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 yang menggantikan frasa dengan demikian menjadi ke depan. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah adanya perbedaan cara penyusunan risalah antara penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan dan cara penyusunan risalah sidang pengucapan putusan. 6. Bahwa terhadap adanya perbedaan frasa pada bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi 103 PUU 20 Romawi 2022 bertanggal 23 November 2022 antara yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh 9 hakim konstitusi yang berlaku adalah putusan yang diucapkan, yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.13.3 halaman 51 memuat frasa dengan demikian. 7. Bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam perbuatan yang dilakukan oleh hakim terduga sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas. Hal-hal yang memberatkan ialah sudah dianggap dibacakan karena tadi sudah disampaikan di atas. Bahwa atau saya ulangi sekali lagi supaya lebih tegas. 7. Bahwa terdapat hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam perbuatan yang dilakukan oleh hakim terduga sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas. Hal-hal yang memberatkan ialah 1. Perbuatan hakim terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda
memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan hakim terduga sebagai penggantinya. Sementara itu, bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 yang perasaannya diubah adalah bagian pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut, sehingga perubahan yang dilakukan oleh hakim terduga di mata publik tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya hakim terduga untuk menyelamatkan diri dari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi. 2. Meskipun secara hukum hakim terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik seharusnya mencegah hakim terduga untuk melakukan tindakan itu, sebab hakim terduga tidak ikut memutus perkara 103 PUU 20 Romawi 2022. Bahkan saat perkara dimaksud diputus, hakim terduga belum menjadi hakim konstitusi. 3. Sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, hakim terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman, namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Hal itu akan mencegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut pada diri hakim terduga. Sedangkan hal-hal yang meringankan ialah: 1. Hakim terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di majelis kehormatan. 2. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh hakim terduga sesungguhnya telah menjadi praktek yang lazim di Mahkamah Konstitusi. Selama ini, sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidak-tidaknya hakim drafter. 3. Belum adanya standar operating procedure atau SOP untuk praktek yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan hakim terduga. 4. Lambatnya respon Mahkamah Konstitusi terhadap dampak dari perbuatan hakim terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan, sebab sebagaimana telah ternyata dalam sidang pemberian pendahuluan, hanya berselang beberapa hari dan setelah pengucapan putusan nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 tersebut, adanya perbedaan frasa dalam putusan ini antara yang diucapkan dalam sidang dan yang termuat di laman Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui oleh hakim terduga, serta telah pula diberitahukan kepada panitera untuk dibicarakan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis psikologis. Andai kata Mahkamah Konstitusi segera memberi respon terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan renvoi terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan, bahkan majelis kehormatan ad hoc ini pun tidak perlu dibentuk. 8. Bahwa berhaknya secara hukum hakim terduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak serta-merta berarti perbuatan tersebut dapat dibenarkan pula secara etik sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama yang merupakan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Dalam hal ini hakim terduga terbukti melanggar bagian dari penerapan prinsip integritas dalam Sabta Karsa Utama. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Mahkamah Konstitusi penting untuk membuat prosedur operasi standar atau standard operating procedure dalam hal hakim konstitusi hendak mengusulkan perubahan terhadap putusan yang sedang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. 2. Mahkamah Konstitusi juga penting untuk menyusun SOP penyusunan risalah sidang, baik untuk penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan, maupun untuk penyusunan risalah sidang pengucapan putusan yang memiliki karakter berbeda. 3. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya substansi dan tata beracara terkait dengan temuan. 4. Perlu segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen dengan memberikan perhatian dan pertimbangan secara saksama terhadap kredibilitas dan integritas figur yang akan diangkat sebagai anggota-anggotanya yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. 5. Tetap mempertahankan penggunaan teknologi peradilan yang modern
yang bukan hanya menjadikan Mahkamah Konstitusi semakin transparan dan akuntabel, tetapi juga makin memudahkan akses masyarakat kepada keadilan. 6. Demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi perlu segera membuat renvoy terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 bertanggal 23 November 2022, yaitu dengan mengembalikan frase dengan demikian ke dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud pada paragraf 13.3 halaman 51. 7. Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada panitera Mahkamah Konstitusi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan proporsionalitasnya. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan, menyatakan hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, dalam hal ini bagian penerapan prinsip integritas. 2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim terduga. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Eni Nurbaningsih sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Sujito sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2023 pukul 14.15 WIB, dan hari Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 pada pukul 9.30 WIB, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 selesai diucapkan pukul 16.36 waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Eni Nurbaningsih sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Sujito sebagai anggota. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.